Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Arif Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum, dan selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sintaksis. Kami dari kelompok 9 kelas 1A terdiri dari 1. Arvika Dia Syaharani dengan NIM K1221009. Yang kedua yaitu Jenia Siwi Ayu Kristianti dengan NIM K1221039. Yang ketiga ada Muhammad Reva Fitra Rahmawan dengan NIM K1221047. Dan yang terakhir saya sendiri Roni Setiawan dengan NIM K1221067. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan pokok bahasan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis, yang kedua yaitu kajian ilmu sintaksis, sintaksis kalimat, sintaksis klausa, dan sintaksis frasa. Yang ketiga, fungsi, kategori, dan peran. Yang keempat, konstituen inti dan konstituen luar inti. Yang kelima, apakah fungsi sintaksis? Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan peran sintaksis? Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan kategori sintaksis? Yang kedelapan, fungsi, peran, dan kategori pengisian. Yang kesembilan, materi terakhir, fungsi, peran, dan kategori dipandang secara antar bahasa. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antara kata di dalam tuturan. Perlu diketahui bahwa tata bahasa terdiri dari morfologi dan sintaksis. Untuk itu saya akan membahas tentang morfologi dan sintaksis. Morfologi menyangkut struktur gramatikal di dalam kata, sementara sintaksis menyangkut dengan tata bahasa di antara kata-kata di dalam tuturan. Nah, sebelumnya saya akan membahas apa itu tuturan. Tuturan adalah apa yang dituturkan oleh seseorang atau apa yang dibicarakan oleh seseorang. Di dalam tuturan sendiri terdapat kalimat yang merupakan suatu keseluruhan yang memiliki intonasi tertentu. Pada dasarnya atau secara umum, sintaksis berhubungan dengan antar kata di dalam kalimat, dan pada bab ini menyangkut hubungan gramatikal antar kata di dalam kalimat. Materi selanjutnya yaitu kajian ilmu sintaksis, mencakup sintaksis kalimat, sintaksis klausa, dan sintaksis frasa. Yang pertama yaitu sintaksis kalimat. Nah, teman-teman bisa lihat contoh pada kalimat di layar PPT teman-teman, yaitu pada kalimat kami akan membangun rumah yang besar. Pembagian struktur tersebut sudah jelas, yaitu kami sebagai subjek akan membangun sebagai predikat, rumah yang besar sebagai objek. Pembagian tersebut adalah pembagian sintaksis, oleh karena itu termasuk dalam sintaksis kalimat. Kemudian yang kedua yaitu sintaksis klausa. Sebelumnya saya akan menjelaskan tuturan atau yang disebut kalimat. Di dalam kalimat terdapat dua macam, yaitu klausa dan kalimat majemuk. Klausa sendiri merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Contoh kalimatnya yaitu ibu belum pergi, di mana hanya terdapat subjek dan predikat. Kemudian pada kalimat majemuk yang terdiri atas klausa atau lebih dan tersusun sedemikian rupa sehingga klausa-klausa tersebut memiliki satu satuan intonasi dan bergabung satu dengan lainnya secara praktis. Contoh dari kalimat majemuk adalah sebagai berikut: kami akan mencari dana dan kami akan membangun rumah yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu sintaksis frasa. Frasa adalah kelompok kata yang dalam praktek dapat juga terdiri hanya dari satu. Misalnya dalam contoh tadi yaitu terdapat frasa verbal pada kalimat akan membangun. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga adalah fungsi, kategori, dan peran. Terdapat 3 cara untuk menganalisis klausa secara sintaksis. Perhatikan contoh kalimat 1 sampai dengan kalimat 4. Kalimat yang pertama, ayah membeli beras ketan untuk saya. Kalimat yang kedua, ayah membelikan saya beras ketan. Kalimat yang ketiga, beras ketan dibeli ayah untuk saya. Kemudian kalimat 4, saya dibelikan beras ketan oleh ayah. Menurut analisis fungsi, subjek kalimat yang pertama ayah, yang kedua ayah, yang ketiga beras ketan, dan yang keempat adalah saya. Dan predikatnya kalimat 1 membeli, kalimat 2 membelikan, kalimat ketiga dibeli, dan kalimat keempat dibelikan. Yang terakhir ada objek. Objek hanya kita dapati dalam kalimat 1 dan 2. Kalimat pertama yaitu beras ketan dan kalimat kedua adalah beras ketan.
Menurut analisis peran pelaku terdapat pada kalimat yang pertama ayah, yang kedua ayah, yang ketiga ayah, dan yang keempat oleh ayah. Peran pengalam terdapat pada kalimat 1 sampai kalimat 4, yaitu beras ketan. Peran penerima terdapat pada kalimat 2 dan kalimat 4, yaitu saya. Menurut analisis kategori, ayah dan beras adalah nomina. Membeli, membelikan, dibeli, dan dibelikan adalah verba. Saya adalah pronomina, untuk adalah preposisi. Yang 4, konstituen inti dan konstituen luar inti. Di dalam klausa, konstituen induk adalah verba. Verba itu disertai nomina atau frasa nominal satu atau lebih. Frasa nominal dapat menjadi nomina tanpa pemarkahan, atau nomina dengan pemarkah seperti survik kasus atau keduanya. Nomina atau frasa nominal itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konstituen inti, dan konstituen inti oleh ahli linguistik sendiri dinamai juga satelit, yaitu satelit verba, atau nuklir, dan konstituen luar inti atau periferal. Yang kelima, apakah fungsi sintaksis? Fungsi induk dalam klausa itu predikat. Predikat biasanya berupa verbal yang artinya secara kategorial predikat itu berupa verba. Verba itu mengungkapkan suatu kejadian, keadaan, atau kegiatan yang biasanya terlibat antara orang dan benda satu atau lebih. Dalam contoh yaitu apa yang diacu oleh konstituen oleh ayah, beras ketan, dan saya. Orang atau benda disebut sebagai peserta dalam keadaan atau kejadian yang diungkapkan oleh verba dalam predikat. Jumlah peserta tergantung dari jenis verba di tempat predikat. Amatilah contohnya. Ibu pergi. Adik saya membangun rumah. Ayah membelikan saya beras ketan. Dan contoh yang terakhir adalah saya dibelikan beras ketan oleh ayah. Kesimpulannya, fungsi sintaksis adalah konstituen yang formal belaka, tidak terikat pada unsur sematis tertentu, asalkan menjadi salah satu peserta pada verba. Tidak terikat juga pada unsur kategorial tertentu, asalkan nominal bermarkah dengan preposisi atau bentuk kasus atau tanpa pemarkahan tersebut. Yang nomor 6 adalah apa yang dimaksud peran sintaksis. Peran sintaksis adalah segi sematis dari peserta-peserta verba. Pendek kata, peran sintaksis adalah arti dari argumen pada verba yang sedemikian rupa sehingga arti itu berakar pada verba. Contohnya sebagai berikut. Sidul memukul perampok dengan tongkat. Sidul memukulkan tongkat pada tembok. Kami memberikan nasi kepada mereka. Dalam contoh 19, frasa dengan tongkat memang boleh saja dideskripsikan sebagai instrumental, tetapi hanya secara leksikal saja, bukan secara gramatikal, karena frasa tersebut tidak menjadi peserta yang difokusi, tidak berupa konstituen inti, tidak berstatus argumen. Sebaliknya, nomina tongkat dalam contoh 20 berupa konstituen inti, berstatus peserta sebagai alat, berperan instrumental, dan verba dimarkai dengan akhiran fokus yang instrumental. Dalam contoh 21, kalau frasa kepada mereka mau disebutkan benefaktif, bisa saja asal tidak ditafsirkan sebagai peran benefaktif karena frasa tersebut tidak berupa konstituen inti, tidak berstatus argumen. Sebaliknya, peran nomina mereka. Selanjutnya yang nomor 7 adalah apa yang dimaksud kategori sintaksis. Sintaksis adalah kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, atau preposisi atau posposisi. Kategori lazim ditentukan kata demi kata. Misalnya klausa yang dianalisis sebagai berikut. Kategori nomona, lazim, adverbia ditentukan verba, kata, nomina, demi preposisi, dan sekali lagi kata nomina. Kekategorian ditentukan menurut konstituen klausa yang berbentuk kata dan frasa atau kelompok kata, dan konstituen dapat berstatus argumen dan bahkan tidak argumen. Konstituen yang lain adalah keterangan yang berupa monoleksikal atau terdiri dari satu kata, seperti kata tidak atau selalu. Dapat juga berupa frasal, misalnya sebagai frasa, menurut adik saya, tidak pernah, dan sebagainya. Nomor 8 ada fungsi, peran, dan kategori atau pengisian. Struktur fungsional klausa adalah struktur formal dan diartikan kosong.
Kosong menurut isi semantisnya, artinya menurut peran, dan kosong menurut isi bentuknya atau secara kategorial atau asalkan nominal. Kekosongan menurut bentuk secara kategorial adalah relatif. Memang pengisian harus berupa nominal, namun dapat bermarkah dan tidak bermarkah. Frasa itu sendiri bukan frasa nominal, namun frasa preposisional. Keformalan struktur fungsional dapat dipandang relasional, artinya subjek. Subjek bukan di dalam dirinya sendiri dan hanya berupa sesuatu menurut pengisian, menurut peranan, dan menurut kategori, melainkan sesuatu dalam hubungan atau relasi. Dengan verba, pandangan relasional ditemukan dalam aliran tata bahasa relasional. Artinya subjek dapat dimengerti sebagai subjek verba, buka kurung, dapat dipercepat, dan objek dapat dimengerti sebagai objek dari verba atau yang di tempat predikat. Dalam klausa ayah memberi saya hadiah, peran argumen saya adalah benefaktif, dan peran argumen hadiah ialah pasien atau pengalam. Akan tetapi secara fungsional, keduanya adalah objek julukan. Objek tak langsung mengatakan fungsi dan peran. Fungsi peran dan kategori dipandang secara antar bahasa. Dalam semua bahasa, perlulah dasar untuk mengungkap adanya orang atau benda yang menjadi pelaku atau pasien, dan seterusnya. Lain halnya dengan fungsi. Verba intransitif dibedakan menurut keaktifan peserta. Amatilah verba intransitif, misalnya verba ja pergi. Menurut keaktifan pada orang yang pergi itu, dan keaktifan itu berstatus, akan tetapi peran-peran yang sama berlaku untuk verba transitif. Subjeknya pelaku, tetapi bahasa ini tidak membedakan pelaku dengan penindak. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah banyak bahasa memiliki struktur campuran antara dua tipe bahasa. Bahasa dengan struktur fungsional yang dominan dan bahasa dengan struktur peran yang dominan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami memohon maaf. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.